Baik, selamat siang Bang Fauzan. Perkenalkan nama saya Benik Davin Prastio dengan NIM 12022232273. Nah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya atas pertanyaan Bapak di tugas yang pertama ini yang berkaitan dengan data mining. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari data mining itu apa. Jadi, data mining itu adalah sebuah ilmu disiplin yang mencakup berbagai bidang ilmu lain, yang membutuhkan pendekatan menyeluruh dari berbagai disiplin ilmu. Oke, disiplin ilmu ini ada banyak ya, seperti yang kita tahu. Yang pertama ada statistik, matematika, machine learning, basis data, dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Data mining juga melibatkan banyak ilmu untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data itu sendiri. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari teknologi informasi ini. Nah, gimana sih cara data mining ini berkembang atau evolve? Data mining ini merupakan hasil evaluasi atau evolusi teknologi informasi yang dimulai dari pengembangan basis data hingga mencakup kecerdasan buatan. Ada beberapa tahapan dalam evolusi teknologi informasi. Yang pertama ada dari teknologi basis data itu sendiri. Nah, teknologi informasi fokus pada pengembangan sistem basis data yang efisien untuk menyimpan dan mengambil data. Contohnya, Relational Database Management System atau RDBMS yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Yang kedua, itu pengolahan data dan OLAP. Setelah data dapat disimpan dalam jumlah besar, muncul kebutuhan untuk menganalisis data tersebut. Teknologi OLAP memungkinkan analisis data multidimensi yang lebih mendalam. Ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Data mining ini berkembang dengan pesat bersamaan dengan AI yang memungkinkan komputer untuk membuat keputusan berdasarkan analisis data. Algoritma machine learning digunakan untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan data historis pengguna. Di data mining ini ada beberapa fungsi dari metode dan algoritma. Berbagai metode dan algoritma dalam data mining digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Dan ada beberapa fungsi dan contoh dari data mining itu sendiri. Yang pertama ada dari sisi korelasi. Korelasi digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel dalam dataset. Korelasi bisa digunakan untuk menemukan hubungan antar penjualan suatu produk. Misalnya jika penjualan roti meningkat setiap kali ada diskon kopi, maka ada korelasi antar keduanya. Yang kedua ada clustering atau pengelompokan. Clustering adalah metode yang memiliki kesamaan menjadi kelompok tertentu. Contoh, bank menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pengeluaran dan perilaku transaksi. Ini berguna untuk personalisasi penawaran pelayanan. Nah, yang ketiga ada regresi nih. Regresi adalah metode untuk memprediksi nilai dari variabel target berdasarkan hubungan linear atau non-linear antar variabel. Contoh, perusahaan asuransi dapat menggunakan regresi untuk memprediksi premi asuransi yang harus dibayar berdasarkan usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan juga variabel lainnya. Selanjutnya, fungsi dari data mining itu ada klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Contohnya dalam dunia perbankan, algoritma klasifikasi digunakan untuk menentukan apakah seseorang calon nasabah layak untuk diberikan kredit berdasarkan riwayat kredit dan informasi lainnya. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi digunakan untuk menemukan aturan atau pola yang sering muncul dalam dataset. Contoh, dalam supermarket, analisis asosiasi digunakan untuk menemukan produk yang sering dibeli bersamaan dengan bersamaan kayak market basket analysis. Seperti jika seseorang membeli susu, mereka juga akan cenderung membeli roti. Nah, yang terakhir adalah time series analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis data berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi pola dalam jangka waktu tertentu. Contoh, perusahaan energi bisa menggunakan analisis time series untuk memprediksi kebutuhan energi di masa yang akan datang berdasarkan data konsumsi energi yang ada di masa lalu. Data mining ini penting dalam proses bisnis atau dalam bisnis intelligence yang sedang
eee, kita pelajari. Data mining juga sangat penting dalam bisnis intelligence karena memungkinkan organisasi untuk menggali informasi berharga dari data besar yang mereka miliki. Dengan menggunakan teknik data mining, organisasi dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data yang sebelumnya tidak terlihat, yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Data mining dalam bisnis intelligence, yaitu yang pertama retail. Perusahaan seperti Amazon menggunakan data mining untuk memahami kebiasaan pembeli, pelanggan, dan merekomunikasikan produk yang relevan. Mereka menganalisis riwayat belanja, pencarian produk, serta pola pembelian dari pelanggan lain untuk menawarkan rekomendasi yang personal dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, perawatan kesehatan. Di rumah sakit, data mining digunakan untuk menganalisis data pasien dan memprediksi penyakit berdasarkan pola gejala yang muncul. Ini membantu dokter dalam membuat diagnosa lebih awal dan memberikan perawatan yang lebih tepat waktu. Lalu yang terakhir ada keuangan. Bank menggunakan data mining untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau potensial kecurangan, fraud detection, berdasarkan pola transaksi yang tidak biasa. Algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk menandai aktivitas yang beresiko tinggi. Dengan penerapan data mining, organisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan meningkatkan profitabilitas. Data mining adalah fondasi dari banyak sistem bisnis intelligence modern. Mungkin sekian presentasi data mining saya pada siang hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.